Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan tentang Ariyah. Perkenalkan, nama saya Ganang Kurnia Ilahi 93350 4519. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Ariyah. Ariyah atau juga bisa disebut dengan pinjaman dari kata at-tawur, yaitu mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara terminologi berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Misalnya, orang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela dan uang atau barang itu dikembalikan dengan pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Para ulama berpendapat bahwa ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan sesuatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan, dengan keuntungan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat suatu dikembalikan kepada pemiliknya. Yang selanjutnya, dasar hukum ariyah. Dasar hukum ariyah bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Suatu ketika ariyah kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas dan dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa menjadi haram, seperti meminjamkan amah hamba sahaya perempuan kepada orang lain. Di samping itu, ariyah kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Priyatama, saya dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu materi syarat-syarat ariyah. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu al-mu'ir atau orang yang meminjamkan. Adalah orang yang harus berakal dan cakap bertindak atas nama hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercaya memegang amanah. Yang kedua yaitu barang yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan dengan kondisi tetap utuh dan bukan barang yang musnah atau habis seperti makanan. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Dan yang terakhir, manfaat yang diambil adalah mubah. Jadi suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai ariyah jika memenuhi 2 syarat berikut. Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai ariyah jika dipinjamkan adalah barang yang habis dipakai seperti makanan, sabun, lilin dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis dipakai disebut dengan qarat. Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Selanjutnya yaitu bentuk dan macam ariyah. Di sini ada 2, yaitu ariyah muqayyadah dan ariyah mutlaqah. Ariyah muqayyadah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batas tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. Ariyah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam meminjam memerlukan adanya syarat tertentu. Selanjutnya yaitu ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait objek yang akan dipinjamkan. Contohnya, seorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut.
misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang, malam, tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebebasan dan barang pinjaman rusak, maka mungkin harus bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aryansyah. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang Arya tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Arya. Menurut Imam Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah, Hanabila dan Zahiriyah memandang bahwa Arya hanya sebatas memberi izin untuk penggunaan barang itu sendiri. Nah, jadi si peminjam itu tidak boleh meminjamkan kepada orang lain tanpa seizin si peminjam. Yang meminjam itu tidak boleh memberikan atau meminjamkan barang kepada orang lain tanpa tanpa seizin peminjam. Tanpa seizin yang meminjami. Contohnya ya, saya meminjamkan kepada teman saya handphone. Nah, jadi teman saya itu nggak boleh meminjamkan handphone yang saya pinjamkan tadi kepada orang lain tanpa seizin saya. Nah, gitu. Terus pendapat Malikiyah bahwa pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali batas waktu yang ditentukan. Jadi misalnya peminjam yang meminjam itu menentukan 1 minggu, maka yang meminjam itu nggak boleh ngambil barang itu sebelum 1 minggu itu. Paham kan? Nah, paham ya. Kemudian kesalahan umum. Nah, biasanya itu yang pertama itu menunda pengembalian. Jadi yang biasanya itu dikasih waktu seminggu malah dikembalikannya 2 minggu. Nah, terus tidak amanah. Maksudnya tidak amanah itu barang-barang itu tidak dirawat dengan baik. Jadi misalnya dipinjami barang terus rusak, nah itu tidak amanah. Terus melakukan perbuatan tercela. Jadi misalnya kita meminjam barang dengan niat baik dan barang itu kita gunakan untuk sesuatu yang tercela, seperti misalnya kita meminjam motor digunakan untuk mencuri. Nah, itu termasuk pencela, padahal kita tadi meminjam itu buat ke masjid gitu. Nah, terus manfaat Arya. Jadi manfaatnya itu meningkatkan ketakwaan. Paham kan? Meningkatkan ketakwaan. Nah, itu. Nah, terus diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, diampuni dosa lah. Nah, terus yang ketiga, yang paling penting itu meningkatkan silaturahmi. Jadi kita dan peminjam dan yang meminjam itu akan solid. Jadi saling meminjami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.